Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan sebuah cerita mistis yang mistis sekali, sangat-sangat mistis. Sebuah cerita petualangan Sentot dan Edi yang kali ini menuju ke timur Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Alas Purwo. Tapi ternyata di perjalanan mereka banyak menempuhi masalah. Dan kali ini masalahnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melangi. Ada yang tahu tempatnya? Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot dan Edi mengatasi teror-teror dari orang-orangan sawah yang ada di Desa Melangi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Udara malam mulai menggigit kulit. Di sebuah area datar yang cukup lapang di punggung gunung, tampak dua tenda berdiri. Dari salah satu tenda terlihat dua pendaki muda sedang duduk melingkar di depan kompor kecil. Di atasnya, sebuah panci kecil mengeluarkan asap harum. Mie instan sedang direbus, lengkap dengan telur dan irisan cabai. Tak jauh dari situ, di balik batu besar, dua ekor ular kecil tengah mengamati dengan tatapan lapar. "Jay, lihat itu, mie rebus dengan telur dan cabai. Astaga, udah 5 jam kita naik, baru sekarang ada harapan makan beneran." "Gun, tapi itu punya orang, kita nggak boleh nyolong." "Jay, kita bukan nyolong, kita menyelamatkan mereka dari kolesterol." Gunawan mulai merayap perlahan ke arah tenda. Tubuhnya menyatu dengan bayangan batu dan semak. Gerakannya tenang dan penuh perhitungan. Dia tahu betul kalau salah langkah bukan cuma mie yang hilang, mereka juga bisa jadi viral di media sosial sebagai ular bandit gunung. Sementara Jay hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, masih gelisah. "Kalau Gun ditangkap, aku pura-pura gak kenal aja ah." Gun kini hanya berjarak 2 meter dari tenda. Ia melihat para pendaki sedang tertawa kecil, asik merekam vlog perjalanan dengan ponselnya, tidak menyadari kehadirannya. Salah satu dari mereka bahkan membelakangi kompor. Dengan gerakan secepat kilat, Gunawan menyelinap ke bawah meja lipat tempat kompor berada. Ia mengangkat kepalanya perlahan, melingkarkan ekor pada sendok yang tergantung di samping ransel, lalu cepat-cepat menunduk saat pendaki menoleh. Pendaki itu menengok sebentar, merasa tidak ada yang aneh. Dia kembali mengobrol. Gunawan memanfaatkan momen itu. Ia melilit gagang plastik dari panci kecil berisi merebus, lalu menariknya perlahan ke bawah meja. Gunawan menyeringnya kecil dan bergumam bangga, "Selamat datang mie rebus malam minggu." Tepat saat dia berhasil menyeret panci mie ke semak-semak, salah satu pendaki berseru, "Loh, kok tadi gua taruh kontainer mie di sini ya? Perasaan udah gua taruh, kok nggak ada?" "Jatuh kali bro. Atau jangan-jangan..." Mereka mulai menyenter-nyenter sekitar tenda, tapi Gunawan sudah kabur, menyeret panci ke balik batu dengan ekor sambil mendesis puas. "Kamu berhasil." Gunawan dengan angkuhnya menurunkan kontainer dengan gaya bangga. "Siapa aku, Jay? Siapa aku? Indonesia!" Keduanya pun menikmati mie rebus malam itu dengan khusyuk. Walau tanpa sumpit,
Mereka makan bergantian. Gunawan mengadu-adu dengan ekornya. Jay menyeruput kuah dengan cara unik, lalu menjilat-jilat ujung mie yang menjuntai dari wadah. Dari kejauhan, para pendaki masih kebingungan mencari panci yang hilang entah kemana. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Kayaknya ini kerjaan makhluk penunggu gunung." "Iya bro." Sementara itu, Jay dan Gunawan meringkuk di balik batu dengan perut kenyang dan hati tenang. "Jay, gunung ini cukup bagus juga. Tapi jangan lupa, kita masih harus cari jalan ke Gunung Lawu, Gun." "Iya ya, aduh, habis makan langsung mikir. Itu yang bikin capek." Perut kenyang, hati pun tenang. Gunawan dan Jay meringkuk di balik batu besar, tidak jauh dari tenda para pendaki yang tadi kata Gunawan diselamatkan dari kolesterol. Malam itu sunyi. Angin pegunungan meniup lembut dedaunan, sesekali membawa aroma embun dan tanah basah. "Gun, aku kedinginan," kata Jay sambil menggeliat kecil. "Kita nggak punya banyak opsi, Jay." Tidak lama kemudian, suara-suara hembusan angin berubah menjadi tawa kecil yang menggelitik, lalu berubah pelan-pelan menjadi cekikikan panjang yang menggema di sela-sela pohon. Jay membuka mata lebih dulu. Tubuhnya menggigil bukan karena udara dingin, tapi karena ada sosok putih melayang-layang di balik pohon. Rambutnya panjang terurai, gaunnya koyak, wajahnya nyaris tak terlihat, tapi tawanya itu tajam dan menusuk. "Gun, bangun Gun, ada hantu beneran." "Biarin, orang biung kita juga hantu." "Pendakinya diganggu Gun, kita nggak sopan kalau cuma ambil mie doang tapi nggak membantu." Mendengar itu, Gunawan langsung melonjak bangun seperti prajurit yang dengar peluit darurat. Gunawan mengerutkan dahi dengan serius. "Kita sudah ambil mie dan kita sekarang kenyang. Ini saatnya kita bayar, Jay. Tunggu sini, misinya membantu pendaki." Gunawan merayap ke arah tenda dengan gaya silumannya. Di dalam tenda, pendaki yang sempat kehilangan panci mie instan kini sedang membeku ketakutan. Satu tangannya menggenggam senter. Sementara di luar tenda terdengar suara cekikikan yang mendekat dan mengelilingi tenda mereka. Gunawan muncul dari samping batu, berdiri setinggi sandal jepit. Ia mengangkat tubuh bagian depannya dengan gaya pahlawan, lalu berdesis keras ke arah sosok kuntilanak itu. "Woi, pergi kamu, atau ku anuin anunya anu, biar anu-anu kamu bisa anu nanti kamu." Kuntilanak berhenti tertawa. Dia menoleh, lalu matanya yang merah membara melotot ke arah sumber suara. Tapi Gunawan tidak mundur. Ia justru melingkar membentuk spiral, lalu mulai melakukan gerakan ular jurus kejutan. "Ini jurus ular hipnoterapi. Jangan salahkan aku kalau kamu pusing sendiri." Dan benar saja, sosok kuntilanak yang tadinya melayang mendekat kini tiba-tiba tampak bingung. Bukan karena akibat jurus Gunawan, tapi lebih keheran apa yang Gunawan lakukan. Ia memperhatikan gerakan Gunawan yang kini sudah seperti tali tambang kesurupan, melompat-lompat dengan pola zigzag sambil sesekali mendesis menjulur-julurkan lidahnya. Kuntilanak itu memekik tinggi, entah karena jijik atau bingung dengan makhluk aneh di hadapannya, lalu kabur menembus pepohonan, lenyap dalam kabut. Beberapa menit kemudian, para pendaki keluar dengan wajah pucat setelah melihat kuntilanak pergi. Mereka menoleh ke arah Gunawan yang kini duduk santai di atas batu, menjulurkan lidah seperti habis olahraga. Pendaki satu bingung campur kagum. "Baru kali ini gua lihat kuntilanak kabur gara-gara seekor ular. Hitam lagi ularnya." Pendaki dua masih syok. "Bukan sembarang ular bro, itu ular bisa ngegoyang." Mereka mendekat pelan. Salah satunya membuka tas dan mengeluarkan telur rebus utuh yang masih hangat. "Makasih ya makhluk kecil, nih buat lo." Gunawan mendekat, tapi alih-alih langsung makan, dia mengambil telur itu dengan ekornya, lalu membawanya ke arah Jay yang masih sembunyi di balik batu. "Telur buat aku Gun?" "Yoi, pahlawan itu harus berbagi, Jay."
Kemudian Gunawan kembali ke hadapan para pendaki. Pendaki itu bingung. Ngapain ular hitam mata besar itu kembali lagi dan menampakkan muka melas? Mereka lalu memberinya satu telur lagi. Gunawan menerimanya lalu balik lagi ke Jay. Nah, satu-satu Jay telurnya. Pendaki yang menyaksikan itu hanya bisa bengong. Malam itu berakhir dengan damai. Jay dan Gunawan tertidur dalam perut kenyang dan hati senang. Di sisi lain, para pendaki tidur lebih tenang. Matahari pagi menyembul malu-malu dari balik punggung gunung, menyinari embun yang menempel di rerumputan dan dedaunan. Jay menggeliat panjang, masih setengah tertidur di balik akar pohon yang membentuk semacam gubuk alami. Di sampingnya, Gunawan sudah bangun duluan, duduk dengan pose yoga yang tidak sempurna sambil mengamati sekeliling. Jay, bangun, kita belum sampai Lawu bro, jalan masih jauh. Udah pagi ya, aku mimpi dapat telur dadar Gun. Lupakan mimpimu, sekarang saatnya jadi petualang. Mereka melata naik perlahan, menyusuri jalur sempit yang mulai ditinggalkan pendaki, menuju puncak yang jarang disentuh manusia. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba berhenti. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan batu kecil, mirip candi, dikelilingi rumputan liar dan pohon-pohon tua. Di atas altar batunya terletak sesajen, buah-buahan, bunga, air dalam kendi kecil, bahkan ada beberapa potong kue berwarna merah muda dan kuning. Jay berhenti mendadak, matanya membulat dan ekornya menegang. Gun, itu buat siapa ya? Ini jelas bukan buat turis, tapi juga nggak ada tulisan khusus untuk jin, jadi aman Jay. Tapi itu kan sesajen Gun, buat yang nungguin tempat ini. Gunawan mendesis pelan, lalu naik ke atas batu dengan gaya seperti sedang ceramah. Jay, sesajen itu simbol kasih sayang. Sesama makhluk hidup harus saling berbagi. Kalau nggak mau dibagi, pasti ada tulisan, jangan disentuh, ini buat Mbah X. Jay masih ragu, matanya mondar-mandir menatap buah dan kue di depan mereka. Tapi gimana kalau penunggunya marah Gun? Kita nggak nyuri Jay, kita sharing. Toh kita juga makhluk gunung kan, masa nggak boleh makan? Lalu Gunawan mulai melata dengan percaya diri. Ia mengangkat satu potong kue, lalu mengendus, lalu hap, langsung masuk mulutnya. Jay, rasanya kayak pelangi. Jay menatap Gunawan dengan ekspresi antara takut dan tergoda. Yakin gak bakal ada yang marah? Kalau marah kita tinggal lari, tapi kamu bakal nyesel kalau gak nyicipin ini. Akhirnya Jay pun menyerah pada godaan aroma buah pisang dan kue manis. Mereka makan dengan lahap. Gunawan minum air kendi seperti pejuang gurun yang kehausan. Hidup itu berat Jay, makanya penting sarapan. Kita harus bilang makasih gak sih ke penunggunya? Tentu, biar sopan. Mereka lalu mendesis pelan ke arah bangunan batu itu, seolah mengucapkan terima kasih. Dan anehnya, saat mereka selesai mendesis, angin gunung bertiup pelan, membawa harum bunga dan suara burung, seolah candi kecil itu menyambut kehadiran mereka dengan damai. Pagi itu berlalu dengan perut kenyang dan hati tenang, tapi tentu perjalanan belum selesai. Di balik jalur yang mereka tempuh, sudah menunggu hutan lebat dan kabut misterius yang menggantung seperti tirai panggung. Gunawan berdiri di batu tinggi dengan gaya superhero. Jay, petualangan kita belum selesai. Siap meluncur ke episode selanjutnya? Siap Kapten Gun. Setelah kenyang menyantap sesajen yang katanya boleh dimakan bersama, Jay dan Gunawan melanjutkan perjalanan menuruni sisi lain gunung. Jalur berubah semakin lebat, pohon-pohon berdiri rapat, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Ini sih bukan jalan Jay, ini labirin kalau kita nggak punya kompas. Gun, kok makin sepi ya? Tadi aja masih ada suara burung. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah barat. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting menari liar.
dan dedaunan kering mengepul seperti suara kereta uap. Jay dan Gunawan langsung berlindung di balik akar pohon besar yang mencuat seperti tangan raksasa. "Gun, ini kayaknya bukan angin biasa." "Bukan, ini angin luar biasa, Jay." Seketika dari arah atas lereng, sebuah benda menggelinding menuruni jalur tanah. Mereka menoleh. Awalnya Gunawan mengira itu batu, tapi benda itu berhenti tepat di depan mereka dan pelan-pelan menengok sendiri. Sebuah kepala perempuan, rambut panjang, hitam kusut, wajahnya pucat dengan mata melotot dan senyum menyeringai. Jay menjerit kecil dan langsung menyelinap di balik punggung Gunawan. "Hei, kalian yang makan sesajen buat aku ya?" Gunawan agak kaget, tapi tetap santai. Ia melipat ekornya seperti duduk bersila dan menjawab, "Iya, tapi itu kan makanan alam. Sesama makhluk gunung harus saling berbagi kan?" "Tapi tahu nggak, sesajen itu cuma datang sebulan sekali. Kamu habisin semuanya." "Maaf, kami lapar banget. Kami kira nggak apa-apa." Gunawan malah tambah santai. Ia mendongak ke arah kepala yang kini melayang sedikit di udara dan berkata, "Lagi pula kamu kan gak punya perut, gimana menelannya?" Jay langsung menepuk jidat dengan ekornya. "Gun, please tahan sedikit mulutmu." Kepala gaib itu membeku, matanya berkedip cepat, seolah sedang mencerna logika Gunawan. "Ya juga sih." Tapi kemudian ia mengibaskan rambutnya keras-keras, membuat daun-daun berterbangan. "Tapi tetap saja harusnya kalian sisain, tak sopan." "Maaf banget, kami janji tidak akan mengulangi." Kalian bikin aku kehilangan jatah bulan ini. Pokoknya kalian pergi dari sini. Pergi, jangan ganggu wilayahku." Lalu kepala itu melayang cepat ke atas pohon, masuk ke antara kabut dan dedaunan, menghilang sambil masih sempat menggerutu. Jay dan Gunawan masih membeku di tempatnya. Mereka pun melata cepat-cepat keluar dari hutan itu, sebelum kepala tadi berubah pikiran dan balik lagi. Malam itu, angin bertiup ganjil di desa Melangi. Mbah Warto, seorang lelaki sepuh yang dikenal ramah dan rajin menjaga ronda, duduk sendiri di kursi bambu tuanya di teras rumah. Ia menyesap kopi pahit sebelum melihat ke arah jalan desa yang lengang. Suara jangkrik mengisi keheningan malam, dan aroma tanah basah tersisa dari hujan sore tadi. Sebenarnya, malam itu ia tidak berniat keluar rumah, tapi sekitar pukul 1 dini hari, sesuatu membangunkannya. "Warto." Suara itu lirih, panjang, seperti ditarik dari ujung dunia. Tidak begitu keras, tapi cukup untuk membuatnya terjaga. Mbah Warto membuka matanya. Ia pikir mungkin hanya mimpi. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Warto, mbok tulung Warto." Ia duduk perlahan, memijit tengkuknya yang pegal. Suara itu terdengar dari arah belakang rumahnya, arah pematang sawah. "Siapa sih tengah malam begini manggil-manggil?" gumamnya setengah kesal. Tanpa pikir panjang, ia menyambar jaket lusuh dan mengambil senter kecil dari meja. Ia tidak membangunkan istrinya. Mungkin hanya tetangga butuh bantuan, pikirnya. Atau barangkali ada maling ternak lagi. Langkahnya perlahan menyusuri jalan setapak di belakang rumah menuju sawah yang terhampar sunyi. Cahaya bulan samar-samar menerangi jalan, diselingi sorot kuning senter miliknya yang mulai redup. "Warto, mbok tulung Warto." Suara itu sekarang sangat dekat. Tapi anehnya, Mbah Warto tidak melihat siapapun. Ia berhenti di ujung pematang, berdiri kaku, matanya terpaku ke sesuatu di kejauhan, tapi samar.
Sebuah orang-orangan sawah berdiri tegak, tapi posisinya menghadap ke arah desa, bukan ke ladang seperti biasanya. Kepalanya condong ke samping, seolah sedang memperhatikan, dan entah bagaimana terlihat lebih tinggi dari biasanya. Mbah Warto bergumam lirih, "Loh, orang-orangan sawah kok nambah siji meneh?" Ia melangkah mendekat, langkahnya goyah karena lumpur basah. Dan tepat saat ia berhenti 10 langkah dari sosok itu, orang-orangan sawah itu bergerak. Sedikit tapi jelas, kepalanya menoleh perlahan ke arah Mbah Warto, dan mulutnya terbuka. "Warto!" Mbah Warto menjerit tertahan, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh lumpur, padahal ia berdiri di tempat kering. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Dalam hitungan detik, orang-orangan sawah itu tak hanya satu. Dari balik kabut tipis muncul lagi 2, 3, 5. Semua menghadap ke arahnya, berdiri diam. Semua bebarengan memanggil namanya. Setelah itu gelap, tidak ada suara. Pagi itu sinar matahari mulai mengintip malu-malu dari balik rerimbunan pohon. Embun masih menempel di kaca jendela rumah Pak Suwarno, dan aroma nasi goreng buatan Bu Suwarno menyebar ke seluruh ruangan. Di ruang tengah, Sentot, Edi dan 2 anak Pak Suwarno, Siti yang duduk di bangku SMP dan adiknya Bayu yang masih kelas 2 SD duduk melingkar di atas tikar rotan. "Ayo sarapan dulu biar seger," ucap Bu Suwarno sambil membagikan piring. Sentot menyuap nasi gorengnya dengan semangat, sementara Edi lebih kalem, sesekali menyeruput teh manis panas. Siti dan Bayu tampak ceria, bercanda kecil sambil rebutan kerupuk. Namun suasana hangat itu tiba-tiba terpecah. Dari luar terdengar suara-suara ramai, bukan keramaian biasa, seperti suara beberapa orang yang bicara cepat-cepat. Ada juga suara teriakan panik dari kejauhan. Pak Suwarno yang tadinya sedang menyiapkan sendok tambahan di dapur langsung menoleh. "Loh, itu suara siapa ya? Kayak rame banget," gumamnya. Ia pun segera membuka pintu depan. Angin pagi menerpa wajahnya lembut, tapi hawa di luar terasa berbeda. Ada ketegangan tipis di udara. Di jalan kecil depan rumahnya, tampak tetangganya Pak Jatmiko berjalan cepat sambil menggendong karung. Begitu melihat Pak Suwarno, ia langsung berhenti. "No, udah dengar belum?" tanya Pak Jatmiko dengan nafas tersengal. "Belum, ada apa?" jawab Pak Suwarno. "Wah, barusan ada kabar Mbah Warto yang tinggal dekat sawah itu ditemukan meninggal. Katanya semalam dia keluar rumah karena dengar suara orang manggil. Paginya ditemukan kaku di pematang sawah, matanya melotot, persis kayak korban sebelumnya." Pak Suwarno mematung. "Innalillahi." Yang lebih ngeri lagi, di dekat jenazahnya ada orang-orangan sawah. Jumlahnya sekarang ada 7. Pak Jatmiko pun melanjutkan langkahnya, entah menuju kemana, sambil terus bicara pada dirinya sendiri. Pak Suwarno langsung menutup pintu dengan ekspresi serius. Ia menatap Edi, Sentot istrinya dan anak-anak yang kini dia memperhatikan. "Di sawah ada korban lagi, Bu," kata Pak Suwarno perlahan. "Mbah Warto?" "Mbah Warto? Yang biasa ngeronda?" tanya Bu Suwarno. Pak Suwarno mengangguk. "Iya, katanya semalam dia dengar suara manggil dari luar. Terus dia keluar. Paginya ditemukan sudah kaku." Sentot menghentikan suapan terakhirnya. Wajahnya tegang. Siti dan Bayu pun tidak lagi tertawa. "Berarti beneran ya setiap malam 1 orang, Pak?" gumam Sentot. "Iya, dan katanya orang-orangan sawahnya nambah 1 setiap ada korban. Sekarang 7, padahal baru 5 hari lalu semua ini dimulai." Semua terdiam. Bu Suwarno lalu berkata pelan sambil memeluk bahu Siti dan duduk di dekatnya.
Aku rasa ini bukan sekedar teror. Ada sesuatu yang lebih besar. Sentot menatap Edi lalu menatap keluar jendela. Angin pagi berhembus pelan, namun menyimpan sesuatu yang jauh dari damai. Ada yang harus mereka cari tahu, dan mungkin harus mereka lawan. Pak Suwarno menyambar jaket lusuhnya yang tergantung di paku dekat pintu. "Ayo, kita ke rumah Mbah Ruminah, biar kalian lihat sendiri," ucapnya tegas. Edi dan Sentot saling pandang sebentar. Tanpa berkata apa-apa, mereka pun ikut berdiri. Bu Suwarno sempat menahan suaminya. "Pak, yakin? Apa nggak bahaya?" "Justru karena bahaya, Bu, aku harus tahu," jawab Pak Suwarno sambil menepuk lembut punggung istrinya. Mereka bertiga pun melangkah keluar rumah, menyusuri jalan tanah desa Melangi yang lengang dan basah karena embun pagi. Suara burung-burung terdengar sayup, kontras dengan suasana hati yang berat. Beberapa warga tampak mengintip dari balik pintu rumah. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang hanya menatap kosong. "Rumahnya di barat sana, dekat pohon beringin besar," jelas Pak Suwarno sambil menunjuk ke arah tikungan. Semakin mendekat, aroma aneh mulai tercium. Bukan bau busuk, tapi seperti bau jerami gosong dan kemenyan. Edi sempat mengernyitkan hidung. "Bau apaan nih?" "Bau yang sama kayak semalam," gumam Sentot sambil menatap ke sekeliling. Rumah Mbah Warto sudah dikerubungi beberapa warga yang berdiri di kejauhan, tak berani mendekat. Pintu depan terbuka sedikit, dan dari dalam tampak seorang anak muda keluar dengan wajah pucat. Pak Suwarno masuk lebih dulu ke pekarangan, disusul Edi dan Sentot. Daun pintu kayu yang tua berderit pelan ketika didorong penuh. Di dalam rumah, suasana sunyi mencekam. Beberapa helai jerami berserakan di lantai, terutama dekat ambang pintu. Dan di sana tergeletak tubuh renta Mbah Warto sudah ditutupi kain batik. Namun tangan keriputnya masih menyembul dari baliknya, mencengkram erat ujung kain itu sendiri. "Lihat bekasnya di depan pintu," ujar Pak Suwarno pelan. Edi berjongkok dan memperhatikan. "Jerami, tapi bekasnya kayak hangus tengah terbakar, Pak." Sentot mendekat. "Kayak sisa orangan-orangan sawah, tapi siapa yang bakar? Atau itu muncul sendiri?" "Dan kenapa setiap korban ditemukan setelah suara ketukan?" tanya Edi bergumam. Pak Suwarno mengangguk. "Itu juga yang jadi pertanyaan semua orang." Sentot lalu berjalan perlahan ke ambang pintu. Ia melihat ke halaman depan. Dan di sana, di tanah dekat pohon jambu, ada bekas telapak kaki yang tak biasa. Lebar, tidak seperti manusia, namun jelas menapak. Ini bukan sekedar hantu kayak Godzilla?" Edi menatapnya. "Gak sekalian Sentot Zilla." Sentot menatap ke arah jejak itu dalam-dalam. "Ini kayak makhluk buatan atau yang dikendalikan?" Suasana pun hening sesaat. Hanya suara daun yang bergesek dan desir angin yang menelusup pelan, menyentuh kulit mereka dan menyisakan perasaan tidak nyaman. "Pak," kata Edi lirih, "apa mungkin orang-orangan itu bukan sekedar makhluk gaib, tapi juga ada orang yang mengendalikannya?" Pak Suwarno tak langsung menjawab. Ia hanya menatap jenazah Mbah Warto lalu berkata pelan, "Kalau benar begitu, berarti yang kita hadapi bukan cuma setan, tapi manusia juga." Dan dengan itu misteri di desa Melangi terasa semakin gelap dan dalam, seolah menyedot mereka perlahan ke dalam pusaran rahasia yang belum terungkap. Pak Suwarno menarik nafas panjang setelah mereka keluar dari rumah duka. Tatapannya lelah, langkahnya melambat, seolah menimbang sesuatu yang berat di kepalanya. Setelah beberapa detik hening, ia menoleh pada Edi dan Sentot yang masih berjalan di belakangnya. "Kalian berdua, kupikir lebih baik lanjutkan saja perjalanan kalian. Jangan terlibat lebih jauh. Ini urusan desa kami. Sudah cukup banyak yang jadi korban. Aku tidak mau kalian ikut-ikutan." Edi mengangguk perlahan. Dalam hati memang sempat berpikir yang sama.
Kami paham Pak, kami juga nggak nyangka bakal sejauh ini. Tapi baru saja Edi hendak melanjutkan kalimatnya, Sentot dengan dagu terangkat dan dada membusung berdiri tegak bak jagoan silat. Ia mengepalkan tangan dan melangkah maju selangkah, menatap langsung ke arah Pak Suwarno. Tidak bisa Pak, bukan kebiasaan Sentot Man untuk meninggalkan masalah begitu saja. Kami berdua adalah pembasmi hantu Pak. Sudah tugas kami membantu permasalahan desa ini sampai tuntas. Edi yang baru saja hendak bersikap bijak langsung menutup wajahnya dengan telapak tangan. Astagfirullah, mulai lagi. Sentot melangkah satu langkah dramatis ke depan, menunjuk langit dengan gaya seperti sedang berdiri di atas panggung opera sabun. Kalau desa ini sedang diganggu teror makhluk tak kasat mata, izinkan kami menjadi cahaya di kegelapan, pelita di lorong gelap, ujung pentol korek di tengah lilin padam Pak. Pak Suwarno sempat melongo. Ujung pentol? Iya, pokoknya begitu Pak, ujar Sentot penuh semangat. Kami akan bantu demi keadilan dan ketenangan warga desa. Edi akhirnya mendekat dan menarik kerah belakang kaos Sentot. Udah Tot, kapan kita ke timurnya kalau mampir-mampir? Nanti kamu nangis lihat hantu. Sentot mendelik. Itu kemarin aku lagi kecapean aja Ed, cuma kaget. Pak Suwarno terdiam beberapa saat lalu tertawa kecil. Terima kasih ya nak Sentot, tapi sebaiknya tinggalkan desa ini sebelum semuanya terlambat. Bukannya kalian ada keperluan ke timur? Tenang saja Pak, kami akan usut ini sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke biji akarnya. Edi mencolek lengannya. Gak ada biji di akar Tot. Ya pokoknya sampai tuntas. Tidak lama setelah obrolan mereka dengan Pak Suwarno selesai, datanglah sosok yang cukup dihormati oleh warga desa. Seorang pria parubaya berkumis tebal dengan peci hitam dan sarung bermotif kotak-kotak, berjalan cepat bersama beberapa warga. Pak Lurah. Pak Suwarno, sapanya dengan nada tegas tapi masih sopan. Saya dapat laporan. Kita harus segera mengebumikan jasad Mbah Warto. Warga lain sudah saya arahkan ke balai desa. Setelah pemakaman, kita akan bahas ini sama-sama. Pak Suwarno mengangguk cepat. Baik Pak, saya akan segera bersiap Pak Lurah. Pak Lurah pun menoleh sebentar pada Edi dan Sentot. Matanya menyipit lalu bicara singkat. Mohon maaf, ini urusan warga desa dulu. Tamu-tamu seperti kalian sementara harap tidak ikut campur, demi keselamatan bersama juga. Edi memahami dan menunduk sopan. Iya Pak, kami mengerti. Sentot sempat membuka mulutnya. Tapi saya ini juga... Namun sebelum kalimatnya selesai, Edi membekap mulut Sentot. Shh, kita tamu di sini Tot. Aku cuma mau bilang selamat berkumpul Pak. Setelah para warga dan Pak Lurah berlalu, Edi mengajak Sentot berjalan menyusuri pematang sawah. Matahari pagi mulai naik, menebarkan sinarnya yang hangat di antara bulir-bulir padi yang bergoyang ditiup angin. Mereka pun menemukan sebuah gubuk kecil di tengah sawah, tempat biasa para petani berteduh dari panas dan hujan. Disitulah mereka duduk berdua sambil memandangi jalanan yang ada di sebelah sawah. Sentot menjatuhkan badannya ke lantai bambu gubuk dan mendesah panjang. Yah, gagal ikut rapat warga, gak dapat jajan dong. Edi duduk di sebelahnya, menyandarkan tubuh pada salah satu tiang gubuk. Iyalah, kamu mau ikut rapat karena mau dapat jajan toh. Iya Ed, anggaran rapat itu kan miliaran triliunan juta rupiah. Pasti makanannya enak-enak. Kamu pikir ini rapat anggota dewan di hotel? Ini rapat darurat ngurusin demit. Oh, Sentot menatap hamparan hijau sawah di depannya. Aku gak habis pikir Ed, kenapa pocong-pocong itu bilang tolong, dan kenapa harus satu korban tiap malam? Siapa yang ngatur semua ini? Emang mereka bikin jadwal piket gitu? Edi nyengir saja. Mungkin pocong itu tahu harus minta tolong sama siapa. Sentot langsung melotot. Edi, mulutmu tumben bener. Biasanya cuma bisa cosplay jadi berutu ayam.
Itu karena dia tahu popularitas Sentotman yang sudah terkenal di alam gaib setelah mengalahkan Jaya Girang. Jaya Krama. Iya maaf. Suasana hening sejenak. Angin bertiup pelan. Suara serangga pagi dan desir dedaunan menjadi latar. Aku merasa ini bukan cuma soal orangan-orangan sawah atau pocong, Ed. Ada yang lebih besar di balik ini semua. Gayanya sok detektif. Edi menatap temannya itu lalu mengangguk pelan. Dan kita bakal tetap di sini, bantu mereka sampai semuanya jelas. Sentot menoleh lalu tersenyum kecil. Nah, gitu dong. Tak jauh dari mereka, suara burung-burung sawah berkicau riang. Seolah tak peduli bahwa teror tengah membayangi desa kecil bernama Melangi. Namun bagi dua pengelana ini, gubuk kecil di tengah sawah pagi itu menjadi saksi awal dari petualangan yang akan semakin dalam dan gelap. Dari kejauhan, di antara silau cahaya matahari pagi yang mulai naik, terlihat seorang pemuda berjalan terseok-seok sambil menuntun sebuah Vespa tua berwarna hijau lumut yang berkarat di beberapa bagian. Knalpotnya menggantung miring, joknya sudah robek, dan suara roda belakangnya seperti tikus kesakitan. Sentot yang duduk santai sambil menggoyang-goyangkan kakinya langsung menoleh. Loh Ed, itu ada orang yang sedang apes juga? Edi menyipitkan mata. Wah iya, motornya lebih tua dari motorku itu. Tanpa pikir panjang, Sentot berdiri dan melambaikan tangan. Mas, sini istirahat dulu. Gubuknya gratis, anginnya juga gratis, cuman gak ada es tehnya. Pemuda itu mendongak lalu tersenyum lebar dan menuntun Vespanya ke arah mereka. Saat semakin dekat, tampak wajahnya yang kocak dan penuh ekspresi. Rambutnya ikal agak gondrong, mengenakan kaos oblong dengan gambar tengkorak dan celana jeans belel. Wah, makasih mas, katanya sambil duduk di lantai bambu gubuk dengan nafas ngos-ngosan. Saya Panjul, kalau lagi jalan pakai Vespa ya begini mas, motor mogok bukan halangan, tapi tantangan. Sentot langsung tertawa. Aku Sentot. Ini kamu siapa Ed? Lah itu kamu nyebut namaku. Oh iya ini Edi. Kita juga pengelana mas, tapi nggak pakai Vespa. Motornya Edi aja udah cukup tua kok. Panjul menunjuk Vespanya. Ini Vespa sudah nemenin aku keliling pulau, tapi ya emang suka drama. Tadi mogok pas di jembatan. Edi menyodorkan botol air. Minum dulu mas, tapi bengkel di sini susah. Mendingan nanti minta tolong Pak Suwarno. Dia bisa benerin mesin kalau nggak terlalu parah. Kemarin juga motorku dibenerin. Panjul mengangguk sambil meneguk air. Sip, masnya warga sini? Bukan mas, kita juga kebetulan lewat. Cuma karena kemarin mogok dan kemalaman, jadi nginep di rumah warga. Ketiganya pun duduk bersisian, ditiup angin sawah yang menenangkan. Tiba-tiba Sentot nyeletuk. Mas, mau jadi Panjulman nggak? Apaan sih kamu Tot? Kalau Panjul girang, Tot. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Pocong, Sentot dan juga Edi. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua support yang diberikan, yang sudah komentar-komentar di episode-episode sebelumnya. Makin ramai jadinya setiap video dari Sentot dan Edi. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih
Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.